Krisis lingkungan adalah proses penurunan mutu lingkungan. Di Indonesia, masih banyak permasalahan krisis lingkungan yang membutuhkan penyelesaian. Krisis lingkungan menjadi penting karena kualitas lingkungan akan mempengaruhi kualitas hidup manusia secara langsung. Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kualitas dan kuantitas air yang menurun, habitat, hutan, kesehatan, lahan pertanian, serta ekosistem wilayah pesisir yang terganggu. Indonesia menduduki posisi kedua sebagai negara penyebab terjadinya perubahan iklim karena emisi gas rumah kaca. Sejak dulu, alam selalu memberikan apapun untuk manusia. Tapi, manusia hanya memberikan balasan berupa eksploitasi dan represif terhadap alam. Pemerintah seharusnya hadir sebagai solusi yang akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan iklim. Mahasiswa yang seharusnya hadir sebagai pengawal kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Hidup mahasiswa. Perubahan iklim akan berdampak kepada peningkatan tinggi permukaan air laut, meningkatnya jumlah bencana alam, pergeseran rentang geografis, dan kerusakan ekosistem. Penyebab utama terjadinya perubahan iklim yaitu pemanasan global. Deforestasi berkontribusi pada pemanasan global yang terjadi karena adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang menyebabkan kenaikan suhu udara global. Aktivitas manusia juga dapat mengubah iklim bumi dan saat ini mendorong perubahan iklim melalui pemanasan global. Tentu kita menyadari bahwa persoalan krisis iklim, persoalan kerusakan lingkungan saat ini diakibatkan oleh upaya-upaya destruktif yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh kelompok oligarki. Perubahan suhu menyebabkan terjadinya perubahan curah hujan. Akibatnya, badai terjadi lebih sering sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor, menghancurkan rumah dan masyarakat, serta menimbulkan kerugian miliaran dolar. Penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenaga kerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, urusan dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi, pemerintahan, urusan cipta lapangan kerja. Omnibus Law itu adalah hanya untuk kepentingan investasi. Ekonomi yang sehat, ketika apa? Ketika katakanlah pelaku usaha kekayaan dilarang menumpuk ke kelompok-kelompok tertentu. Ketika distribusi modal berjalan dengan baik. Ketika kemudian ada upaya-upaya afirmatif, misalkan begitu ya. Bisa saja kebijakan dari PBB itu dimonopoli oleh pemodal yang menjadi donatur atau donor dari PBB itu. Untuk saat ini mungkin pemegangnya ya US ya. Pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat kedua. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Omnibus Law merupakan aturan hukum atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan dari substansi yang pengaturannya berbeda-beda. Undang-Undang Cipta Kerja adalah salah satu bagian dari Omnibus Law tersebut. Dengan teknik Omnibus Law, sekitar 80 undang-undang dan lebih dari 1.200 pasal bisa direvisi sekaligus, hanya dengan satu Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur multisektor. Tujuan dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut selanjutnya adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah NKRI. Mendorong investasi untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Omnibus Law menghapus 5 pasal yang membahas pesangon dan tidak memberikan pesangon karena mengundurkan diri, mengalami pemutus hubungan kerja, atau meninggal dunia. Undang-Undang Cipta Kerja juga mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Hal ini dilakukan melalui pasal 81.4 hingga 11
Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah dan menghapus sejumlah aturan tentang pekerja asing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Satu poin yang menuai kontroversi adalah pemerintah menghilangkan batasan maksimal karyawan kontrak selama 3 tahun dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Cuman yang agak ganjel, Undang-Undang Cipta Kerja kok ada positifnya. Saya minta bukti itu apa ya positifnya dari Undang-Undang Cipta Kerja. Saya nggak dapat tuh. Kenapa? Kalau baca filosofinya, itu kan untuk melayani investasi skala besar, kran investasi. Saya menyebutnya tsunami investasi. Maka cara melacaknya adalah selama ini investasi skala besar itu dinikmati oleh siapa? Nah, kalau nggak pernah masuk kepada kepentingan rakyat, maka filosofi dasar dari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak untuk kepentingan rakyat. Dan kalau masih ada, jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu. Jadi, kalau masih ada yang tidak puas dan menolak, silahkan diajukan uji materi ke MK. Beletuk itu apa beletuk? Polusi. Nah, polusinya itu dia bisa mengakibatkan paru-paru itu terganggu. Tentu bagaimana kemudian masyarakat sipil berkonsolidasi dan mengkontrol agar praktik-praktik tersebut tidak dilakukan kembali dan mendorong adanya perlawanan ya dengan tanda petik bagaimana melestarikan ekonomi dan juga lingkungan hidup. Ini menjadi satu-satunya jalan untuk kita merawat dan melindungi lingkungan hidup kita agar lebih baik ke depan. Misalkan terhadap terbitnya Undang-Undang PTNBH itu bisa melakukan JR. Kalian punya legal standing ya, posisi hukum kan? Telinga, karena itu kan memang sangat besar sekali. Terkadang ada masalah finansial, sebenarnya kan dinas pemuda mahasiswa banyak yang mungkin nanti mereka hanya ilmunya mungkin mereka punya, tetapi konteksnya mereka nggak punya. Sense untuk segera menyelesaikan masalah itu nggak punya. Negara dianggap bukan hanya melawan ya, berbeda dengan negara dianggap ancaman tuh. Itu problem penyakit ideologis itu sebenarnya. Penyakit ideologis itu ya, menekankan persatuan ada bagusnya, dia selalu mencari keseragaman, harmonis bersama. Tapi negatifnya adalah orang macam-macam kok disuruh. Karena itu kalau gerakan rakyat tidak menolak dan berusaha untuk menggagalkan itu, maka kita akan terus dipayungi oleh undang-undang yang tadi saya setuju wataknya kolonial dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan undang-undang. Nah, masuk di sini dari yang saya sebutkan tadi ya. Masuk di situ kita dalam pengelolaan dengan rencana awal yang telah dijanjikan, yaitu pembuatannya itu tidak akan menggusur tanah warga. Nah, tapi karena adanya pembelokan itu, otomatis dari pembangunan itu mengambil dari tanah warga. Nah, karena mengambil dari tanah warga, ketika pemerintah itu menjanjikan kepada warga, jadi mereka itu tidak secara yang dilakukan adalah secara kooperatif. Nah, tapi ketika sudah melakukan perjanjian, pemerintah itu tidak melakukan janjinya, yaitu memenuhi penggantian uang. Nah, karena tidak dipenuhinya pergantian uang, terjadilah protes warga. Teman-teman, kalau teman-teman ingin tahu realitas sebagai negara dengan kekuasaannya terhadap dari uang rakyat, teman-teman. Untuk itu mari kita teriaki hu, teman-teman. Pemerintah selaku pemegang kebijakan seharusnya bisa memberikan kebijakan yang merepresentasikan konstituen, teman-teman.
Tidak apa teman-teman? Tidak, suara kita digunakan hanya 5 tahun sekali teman-teman. Berapa teman-teman? 5 tahun sekali teman-teman. Indonesia sebagai negara hukum asasi manusia teman-teman. Teman-teman sekalian mempunyai hak menikmati fasilitas negara, bahkan kesejahteraan yang ada di dalamnya teman-teman. Para pemikir Marxis tradisionalis, karena mereka menginginkan revolusi total dengan gerakan sosial dengan revolusi total, mengubah suatu negara dan katakanlah batalkan omnibus law. Kicau burung bernyanyi, tanda mana membuka hari, dan embun pun memudar menyongsong fajar. Sejenak ku terlena akan kehidupan yang fana, nikmat alam semesta, nusa indah nirmala, serasa pagi tersenyum mesra, tertiup bayu membangkit sembah. Adakah esok kau senyum jua, memberi hangatnya sejuta rasa. Kicau burung bernyanyi, tanda Ganti senyumnya ganti aja ngono to.